Baik, kita akan belajar terkait dengan senyawa karbonil. Nah, senyawa-senyawa karbonil ini meliputi senyawa aldehid, keton, struktur, tata nama, sifat-sifat isomer, dan sintesis. Nah, tentunya juga ada senyawa-senyawa karbonil lainnya ya, tetapi kita akan mempelajari hal ini yang lebih spesifik dulu terkait dengan gugus fungsi aldehid dan keton. Nanti untuk gugus fungsi yang lain, nanti kita akan mempelajarinya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kalau kita belajar terkait dengan senyawa aldehid dan keton, apa sih yang membedakan antara senyawa aldehid dan keton? Nah, kita bisa lihat dari atom karbon. Jika karbon karbonil mengikat satu atau dua atom hidrogen dan tidak lebih dari satu gugus alkil, maka itu kita kenal sebagai senyawa aldehid. Sedangkan senyawa-senyawa gugus fungsi keton itu merupakan senyawa yang mengikat dua gugus alkil. Tentunya aldehid dan keton ini bukan merupakan sesuatu yang baru, karena sejak duduk di bangku SMA, Pak yakin itu adik-adik sudah mempelajari terkait dua gugus fungsi ini ya. Nah, ini contohnya. Aldehid ini mengikat satu gugus alkil, sedangkan keton mengikat dua gugus alkil. Bisa alkilnya sama, atau bisa juga alkilnya yang berbeda. Nah, bagaimana kalau dua-duanya atom karbonil ini mengikat hidrogen? Ini juga masih digolongkan dalam aldehid, atau kita kenal sebagai formaldehid. Nah, perbedaan struktur dari aldehid ini tentunya juga akan menyebabkan perbedaan sifat fisik maupun sifat kimia. Nah, contohnya saja siapa tadi namanya? Ketua angkatan tadi nama siapa? Daud ya? Iya, Pak. Iya, Daud dan Desi contohnya ya. Daud dan Desi ini dari secara morfologi itu bentuknya sudah berbeda. Daud mungkin rambutnya pendek, Desi mungkin rambutnya panjang. Daud itu secara gender dia pria, Desi secara gender dia perempuan ya atau wanita. Nah, tentunya juga Daud dan Desi ini juga memiliki sifat yang berbeda. Mungkin Daud suka makan ayam dan nasi, Desi lebih suka makan ikan dan nasi. Nah, begitupun juga dengan senyawa-senyawa kimia adik-adik. Mereka itu unik. Mereka itu khas. Jadi aldehid dan keton ini masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Jadi walaupun keduanya ini mirip, tetapi memiliki sifat yang berbeda. Bahkan manusia pun kalau ada yang kembar, itu pasti memiliki sifat yang berbeda, walaupun dilahirkan dalam satu rahim. Nah, perbedaan ini nanti kita akan lihat sama-sama. Yang pertama itu, aldehid itu lebih mudah dioksidasi dibandingkan dengan keton. Yang kedua, aldehid ini jauh lebih reaktif terhadap reaksi nukleofilik daripada keton. Nah, apa yang dimaksud dengan nukleofilik? Nukleofilik ini terdiri dari dua suku kata sebenarnya, nukleo dan filik. Nukleo ini dari kata Yunani, artinya itu inti. Maaf, bahasa Latin ya. Sedangkan filik ini berasal juga dari bahasa Latin, akar katanya itu dari filia. Filia ya. Kalau filia itu berarti kan kalau adik-adik PMK pas sudah tahu ya, kan kasih itu ada kasih eros, ada agape, dan filia. Filia ini artinya tuh suka. Suka ya. Jadi
Apa yang dimaksud dengan nukleofilik? Nukleofilik itu artinya suka terhadap inti. Nanti adik-adik akan pelajari, tapi Pak akan jelaskan dulu pengertiannya supaya adik jangan bingung. Kalau adisi ini kan akar katanya itu dari add, bahasa Inggris ya, atau penambahan. Jadi kalau reaktif terhadap reaksi penambahan dan dia suka terhadap inti ya. Kenapa dia suka terhadap inti? Karena di sini ada karbon-karbonil ya. Karbon-karbonil ini sifatnya karbon-karbonil ini parsial positif, sedangkan oksigen ini parsial negatif. Nah, apa yang dimaksudkan dengan parsial positif dengan parsial negatif? Atau kadang-kadang juga ada beberapa buku tulis seperti ini ya. Nah, apa yang maksudnya parsial positif, parsial negatif? Jika elektron kedua ini, elektron yang dipakai bersama-sama ini, putus, maka elektron ini akan cenderung mengarah kepada oksigen. Nah, kenapa oksigen negatif? Karena oksigen jauh lebih elektronegatif jika dibandingkan dengan karbon. Kalau kita lihat sistem periodik unsur kita, oksigen itu ada di golongan 6A, sedangkan karbon itu ada di golongan 4A. Dari kiri ke kanan, itu maka peningkatan keelektronegatifan. Sebaliknya, dari kanan ke kiri, itu akan meningkatkan keelektropositifan. Nah, itu mata kuliah kimia dasar, dan Pak yakin juga adik-adik sudah belajar di SMA. Sampai di sini adik-adik, apakah ada hal yang ingin ditanyakan sebelum Pak melanjutkan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan adik Agia. Pak, di buku yang saya baca itu keton ini dia terikat antara gugus alkil dan gugus aril, Pak. Cuman gugus aril itu saya belum tahu itu gugus seperti apa, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih adik. Bagus pertanyaannya. Jadi gugus aril itu sebenarnya propena ya. Jadi ada kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah gugus alil. Dia ada C3, kemudian ada gugus ada ikatan pi. Ini kita kenal sebagai alil. Sedangkan kalau arir, ada juga alil, ada aril. Nah, kalau aril itu adalah senyawa aromatik. Bisa berupa fenil, seperti ini, ataupun juga dalam bisa bentuk benzil. Tapi nanti kita akan pelajari spesifik lagi terkait dengan senyawa aromatik di pertemuan yang lainnya. Ini kita kenal sebagai yang dua ini kita kenal sebagai aril ya, atau aromatik. Ini fenil, yang di bawah ini adalah benzil. Sedangkan ini adalah gugus alil ya. Terima kasih adik Aigia. Apakah bisa terdengar jelas adik? Ya, Pak, bisa, Pak. Ya. Apakah ada lagi pertanyaan adik-adik sebelum Pak melanjutkan? Oh ya, sebelumnya Pak mohon maaf ya kalau misalnya dalam proses penulisan struktur itu mungkin tidak simetri, ataupun Pak punya tulisan di slide ini juga tidak sebagus yang ada, itu karena jujur saja Pak gunakan mouse laptop untuk menulisnya ya. Pak tidak punya iPad, ataupun juga Pak tidak punya alat tulis secara elektronik. Jadi doakan saja semoga Pak dapat rezeki, bisa beli iPad ya, supaya bisa mengajar lebih efektif, ataupun tablet dan sebagainya ya. Baik, Pak. Oke, apakah ada pertanyaan lagi sebelum Pak melanjutkan?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Tadi itu sifat terkait dengan aldehid dan keton. Nah, kita lihat lagi bagaimana dengan strukturnya. Nah, struktur karbonil mempunyai hibridisasi sp2 ya. Ada yang sp, sp2, ada yang sp3. Kalau sp itu berarti biasanya terjadi pada ikatan-ikatan rangkap 3. Kalau sp2 itu biasanya terjadi pada ikatan rangkap, sedangkan sp3 itu biasanya terjadi pada ikatan tunggal ya. Nah, struktur karbonilnya itu berbentuk flat atau datar dan mempunyai sudut ikatan 120 derajat. Nah, bentuk geometri yang lazim itu sering disebut sebagai trigonal. Kalau untuk senyawa-senyawa yang memiliki karbonil ya, baik itu aldehid ataupun keton. Nah, ini contohnya. Dia seperti tadi ini. Jadi, sudut di sini itu 120 derajat ya. Baik di sini 120, di sini 120, di sini 120. Nah, kadang-kadang di keton juga itu mendekati 120 ya. Tergantung dari substituen yang terikat. Biasanya kalau substituennya terikat semakin panjang atau semakin besar, bulky, nanti di sininya sudutnya itu akan semakin jauh lebih besar ya. Lebih besar dari 120. Tetapi misalnya strukturnya kecil-kecil, misalnya cuma metil kiri kanan ya, sudutnya biasanya 120. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi elektron-elektron yang terjadi pada ikatan pada gugus karbonil ya. Nah, gugus karbonil itu yang mana adik-adik? Gugus karbonil itu yang ini. Jangan Pak Eri bertanya-tanya, gugus karbonil itu yang mana? Yang ini. Ini kita kenal sebagai gugus karbonil. Yang takut kaki merah ya. Nah, notasi-notasinya yang tadi Pak sudah jelaskan. Misalnya ini karbon lebih parsial positif, oksigen lebih parsial negatif, ataupun juga beberapa buku menulisnya seperti ini ya. Ini maksudnya lebih positif dan mengarah kepada oksigen. Oksigen ini jauh lebih elektronegatif. Nah, ini bentuk bola seperti ini, kurang lebih aseton. Bisa terlihat pada posisi merah ini. Di sini banyak elektron yang elektron bebas ya. Sedangkan yang berwarna hijau ini jauh lebih positif. Di atas ini lebih elektronegatif, di bawah ini lebih elektropositif. Oke. Kita akan lanjut lagi. Nah, ini beberapa senyawa-senyawa aldehid maupun senyawa keton yang ada di sekitar kita. Ini contoh ya. Ada kayu apa ini? Kayu apa? Ada yang tahu? Kayu manis, Pak. Kayu manis ya? Iya, Pak. Iya. Manis, Pak. Setahu Pak itu di Banda itu banyak sekali kayu manis. Di Maluku itu banyak kayu manis. Pak pernah tahun lalu ya, pengabdian masyarakat di Banda itu lihat orang jual-jualan di pondok-pondok itu banyak mereka jual kayu manis juga ya. Nah, kira-kira senyawa yang terkandung pada kulit kayu manis itu senyawa apa, adik-adik? Apa kalian tahu? Sinamaldehida, Pak. Iya, benar ya. Ini senyawa sinamaldehid. Karena bahasa Latin dari kayu manis itu kan cinnamon. Cinnamon. Nama senyawa adalah sinamaldehid. Nah, ada juga vanilin. Ini vanilin juga ada di tumbuhan vanila. Dan kalau tidak salah, tahun lalu juga itu banyak yang panen vanila ya. Sekilonya itu berapa? Adik-adik ada yang tahu? Ya, ada yang foto harganya. Itu harganya cukup mahal. Lebih dari 100.000. Tumbuhan vanila itu. Nah, senyawa vanila ini biasanya banyak kita temukan pada produk-produk
makanan ya, biasanya ataupun minuman. Kadang-kala adik-adik minum susu rasa vanila. Nah, itu salah satu kandungan kimianya itu adalah senyawa vanilin. Atau misalnya adik-adik beli es krim rasa vanilin. Nah, itu juga ada senyawa es krim rasa vanila itu ada senyawa vanilin. Kalau benzaldehid ini juga termasuk senyawa apa? Gugus fungsi apa nih adik-adik? Kalau mengikat satu alkil atau aromatik apa? Aldehid, Pak. Ya, benar. Aldehid ya. Kalau benzaldehid ini biasanya digunakan sebagai pengawet makanan. Kalau sinamaldehid ini biasanya juga digunakan sebagai rempah-rempah. Biasanya kalau adik-adik mungkin buat kue lebaran ataupun buat apa ya? Kue Natal. Ini biasanya juga menggunakan kayu manis kan? Rasanya itu juga dan di dalamnya itu ada salah satu komponen sinamaldehid. Oke, kita lanjut lagi. Ada juga asetaldehid dan juga ada formaldehid. Nah, formaldehid ini biasanya kalau adik-adik pernah mungkin dengar beberapa tahun lalu itu booming bakso formalin. Nah, biasanya pedagang-pedagang bakso yang jahat, yang usil, itu mereka istilahnya kepintaran mereka itu tidak pas ya. Mereka gunakan formalin itu untuk mengawetkan makanan dan juga untuk mengenyalkan bakso ya. Tetapi sebenarnya fungsi formalin ini digunakan untuk mayat biasanya, untuk disuntikkan ke dalam mayat ya. Untuk mayatnya itu jangan membusuk. Biasanya kalau kita sebagai saya tahu apa ya, kalau biasanya yang beragama Kristen biasanya biasanya ada satu kerabat yang meninggal, biasanya tunggu anaknya datang dulu, orang tuanya datang dulu, ataupun kerabatnya datang dulu, baru biasanya dimakamkan. Nah, untuk mencegah proses pembusukan pada mayat, itu biasanya disuntikan senyawa formalin, atau kita kenal sebagai formaldehid. Jadi sebenarnya senyawa-senyawa aldehid ataupun senyawa keton itu sudah ada di sekitar kita, dan bahkan tanpa kita sadari sudah pernah kita mengkonsumsinya atau pernah kita menggunakannya. Nah, ini selain itu juga ada senyawa-senyawa keton, misalnya camphor, ada peppermint oil, caraway seed oil, bahkan juga di hormon adik-adik, dalam tubuh adik-adik itu ada hormon progesteron ataupun testosteron. Kalau progesteron ini untuk hormon di wanita, sedangkan testosteron ini juga ada di hormon pria, itu juga memiliki gugus fungsi keton. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang baru senyawa aldehid maupun keton. Kedua gugus fungsi ini merupakan senyawa yang sudah lazim. Bagaimana caranya memberikan penamaan pada aldehid? Jadi cara memberikan penamaan terhadap aldehid itu yang pertama, adik-adik harus tahu dulu, misalnya kalau penamaan dari alkana, kita tinggal gantikan saja akhiran A dengan al. Misalnya, seperti ini ya. Kalau CH4, ini kita kenal dengan senyawa apa, adik-adik? Metana, Pak. Metana. Metana. Ya, Pak. Nah ya. Kalau misalnya metana ini menjadi transformasi fungsinya menjadi suatu aldehid,
Ada karbonilnya, ciri khasnya kan. Kemudian kalau senyawa ini kita kenal sebagai senyawa apa, Adik? Formaldehid. Ya, formaldehid itu nama trivialnya. Tetapi nama iopatnya apa? Metanal, Pak. Metanal, benar. Jadi gampang saja adik-adik. Prinsipnya adalah aldehid ini juga, misalnya kalau memiliki satu atom karbon, tinggal adik-adik ganti aja dari nama akhiran A, kan metana, menjadi metanal. Bisa ya? Bisa, Pak. Begitu pun juga kalau C-nya ada 2, jadi dari dan 3 dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Nah, pokok senyawa yang digunakan itu biasanya rangkaian karbon yang paling panjang dan mengandung gugus aldehid. Jadi misalnya ada suatu rantai panjang. Kalau ini kita buat ya. Ini CH3, CH3, sebentar ya Pak, buat 2 senyawa dulu ya. Kalau yang di sebelah kiri namanya apa adik-adik? 2-metil propana, Pak. 2-metil propana. Benar ya? Kalau di sebelah kanan? 2-metil propanal, Pak. 2-metil propanal. Ya, benar ya? Ya, adik-adik sudah tahu kan? Jadi sebenarnya sangat mudah. 2-metil propanal. Sangat mudah. Intinya adalah di sini kita lihat ada karbonnya kan? 1, 2, 3. Ataupun dari sini juga boleh. 1, 2, 3. Adik-adik harus memberikan penomoran ataupun nama pokoknya itu. Kayak misalnya propanal, propana. Itu rantai panjangnya ya. Bukan rantai yang pendek. Atau mungkin contoh kasusnya Pak, mungkin tambah lagi ya. Kalau gini, bentar. Ini, oke. Ini hanya 2 ya. Sini. Yang di sebelah kiri namanya apa adik-adik? 2-metil butana, Pak. 2-metil butana. Ya, benar ya. Sedangkan di sebelah kanan 2-metil butanal. 2-metil butanal. Oke, benar ya. Jadi prinsipnya adik-adik itu harus Iya, Pak. melihat mana rantai yang terpanjang. Penomoran yang benar ini seperti ini ya. Misalnya ini karbonil, kita berikan nomor 1, karena dia panjangnya lebih panjang ke kiri dibandingkan ke bawah, maka ini diberikan nomor 2, ini diberikan nomor 3, dan yang ini nomor 4. Jangan sampai adik-adik memberikan penomoran seperti ini ya. Di sini nomor 1, di sini nomor 2, dan di sini nomor 3. Salah, ini salah. Salah ya. Atau mungkin adik-adik berikan nama dari sini. Adik-adik, maaf, bukan memberikan nama, tapi berikan penomoran. Berikan penomoran dari sini. 1, 2,
Misalnya ini 3, 4. Yang warna hijau juga ini salah adik-adik ya. Jadi penomoran pertama itu adalah karbon yang karbonil. Bisa dipahami adik-adik sampai di sini sebelum Pak melanjutkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita lanjut lagi. Nah, bila terdapat substituen diberi nomor 1, diberikan nomor dan C1 sebagai karbon yang mengikat gugus aldehid. Tadi sudah Pak jelaskan ya? Penomorannya ya? Ya, Pak. Nah, yang terakhir, kalau misalnya senyawa aldehidnya itu kompleks dan terikat pada cincin, itu akhirannya diberikan nama karbaldehida. Nah, contoh ini kita lihat sama-sama. Ini kan metanal, yang tadi Pak bilang, nama trivialnya itu formaldehid. Nama iupaknya itu metanal. Dan ini etanal, tahu kan ya, kalau ini kan karbonnya ada 2. Kalau karbonnya 2 berarti sudah pasti etanal. Kalau karbonnya 3 ada gugus fungsi aldehid namanya propanal. Yang di bawah ini merupakan nama trivial. Asetaldehid, propanaldehid, itu nama trivial. Misalnya kalau ada substituen lain maka tetap diberikan penomoran. Penomoran dari sini adik-adik ya. Dari karbonil 1, 2, 3, 4, 5. Makanya senyawa ini kita kenal sebagai senyawa 5-kloropentanal. Dan ini misalnya tadi yang teman kalian tanya, yang alil, ini yang bagian aril ya. Ini kita kenal sebagai feniletanal. Kenapa feniletanal? Karena di sini ada 2 karbon, 1, 2, dan ini merupakan gugus fenil. Makanya namanya feniletanal. Ataupun nama trivialnya kita kenal sebagai fenilacetaldehid. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini misalnya kalau bagaimana kalau misalnya Pak aldehidnya itu dia sudah strukturnya kompleks, misalnya ada sesuatu siklo ataupun aromatik. Nah, intinya ditambahkan akhiran apa? Karbaldehid. Ini karena bahasa Inggris ya. Nanti menyesuaikan saja. Contohnya ini yang di kiri namanya benzen karbaldehid. Sedangkan yang di tengah namanya sikloheksan karbaldehid. Sedangkan yang di kanan itu adalah 2-neftalen karbaldehid. Nah, ini kita kenal sebagai struktur benzen. Jadi sebutkan aja benzen karbaldehid. Sedangkan yang di sini kita kenal sebagai struktur sikloheksan. Makanya namanya adalah sikloheksan karbaldehid. Sedangkan yang ini kita kenal sebagai naftalen. Kenapa 2 naftalen? Karena penomoran naftalen itu dari posisi sebelah sini ya. Di sini. Ini 1, ini 2. Makanya disebut sebagai 2 naftalen karbaldehid. Untuk penamaan aldehid sampai di sini, apakah adik bisa pahami sebelum Pak melanjutkan? Apakah adik-adik bisa? Atau ada hal yang ingin ditanyakan? Baik. Sekali lagi Pak bertanya, apakah ada hal yang ingin ditanyakan, adik-adik? Oke, kalau Saya tidak mau ada. bertanya, Pak. Oh, silakan Adik Siti. Ada yang Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, di bagian di 2 naftalen karbaldehid
itu penomorannya itu dari yang tadi nomor 1 dan 2, terus di bagian sikloheksanel karbaldehid dan benzen karbaldehid itu tidak ada penomorannya, Pak. Maksudnya saya masih bingung, Pak. Iya. Terima kasih adik untuk pertanyaannya. Karena senyawa benzen ataupun senyawa sikloheksan, misalnya aldehidnya ini mau terikat pada posisi dimanapun, itu tetap dihitung sebagai tidak perlu diberikan penomoran. Namun, kalau misalnya ada substituen yang lain, itu wajib diberikan penomoran. Berbeda dengan naftalen. Kalau naftalen ini sebenarnya sudah cincin aromatik yang bukan lagi monosiklik, tetapi bisiklik. Nah, tentunya untuk hal yang lebih mendalam nanti kita akan pelajari di senyawa aromatik ya. Iya, Pak. Ini sudah bisiklo ya. Sikliknya lebih dari satu. Sedangkan yang kalau sikliknya satu, apakah aldehidnya mau terikat di sini, tidak masalah ya. Tetap sama. Atau di sini, ataupun mau terikat di sini juga boleh, ataupun di sini tetap namanya adalah benzen karbaldehid. Kecuali lebih daripada satu gugus fungsi ataupun lebih dari satu aldehid, maka itu harus diberikan penomoran. Nanti kita akan lihat penamaan berikutnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama adik Siti. Nah, kita lanjut lagi. Misalnya, itu tadi untuk penamaan aldehid. Sekarang kita masuk pada tata nama senyawa keton. Kita masih punya waktu satu menit ya. Iya, gimana? Pak, bisa minta izin keluar, Pak. Badan saya mau persiapan ibadah, Pak. Oh ya, silakan adik. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama adik. Kalau boleh tahu adik-adik yang sholat Jumat jam berapa ya? Atau tidak ada yang sholat Jumat di sini? Bambang ini ya? Halo, adik Bambang? Iya Pak, iya Pak. Adik tahu jadwal sholat Jumat atau tidak? Berat Pak, jam 12 Pak. Jam 12? Iya Pak. Ya. Jadi nanti bagi yang mau sholat Jumat silakan boleh tinggalkan ruangan. Nanti yang tidak sholat Jumat tetap stay di sini. Nanti Pak akan berikan rekamannya di grup ya. Nanti ada yang mau sholat Jumat silakan mengikutinya di hasil rekaman ya. Iya Pak. Oke, kita lanjut. Untuk penamaan tata nama keton, sebenarnya dia mirip-mirip saja dengan penamaan aldehid. Namun bedanya adalah kalau di aldehid akhiran A diganti dengan al, tapi kalau di keton akhiran A diganti dengan on. Nah, contoh misalnya ada keton seperti ini ya. Ini CH3. Ini CH3. Berapa jumlah atom karbonnya adik-adik? 3, Pak. Oke. Kira-kira namanya apanya adik-adik? Propanon. Iya, benar ya? Propanon, Pak. Iya, benar adik-adik. Ini namanya propanon. Udah saya kan dengar kan? Halo istiqomah, tolong beristiqomah lah ya. Matikan mic-nya, adik. Oke, propanon. Mudah saya kan namanya kan, penamaannya kan ada adik. Iya, Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, bagaimana adik? Bapak itu
tidak menggunakan penomoran kah Pak? Kalau penomoran kan 2 propanon tuh Pak. Atau memang tidak usah pakai penomoran Pak? Nah, nanti Pak akan jelaskan. Kalau misalnya sebelah kiri dan sebelah kanan, ya terima kasih adik ya untuk pertanyaannya. Kalau misalnya substituen yang terikat pada karbon karbonil yang di sebelah kiri maupun sebelah kanan sama, tidak perlu diberikan penomoran. Namun kalau misalnya sebelah kiri dan sebelah kanannya berbeda, nanti kita akan lihat sama-sama ya aturan yang berikutnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih adik untuk pertanyaannya. Nah, kita lanjut. Nah, tentukan rangkaian atom karbon yang panjang yang mengandung gugus karbonil. Jadi kita juga harus tentukan mana yang rantai terpanjang. Sama prinsipnya seperti tadi yang penamaan aldehid ya. Dan yang ketiga, substituen diberi nomor sedemikian hingga ikatan rangkap karbon oksigen atau karbon karbonil mempunyai nomor yang paling kecil. Contohnya seperti apa adik-adik? Contohnya seperti ini ya. Ini juga akan menjawab pertanyaan adik Aigia. Contohnya seperti ini. Ini sebelah kanannya CH3, sebelah kirinya C2H5. Berarti penomorannya dari mana? Atau apa begininya ya? Biar lebih simpel dipelajari. Ini CH2. Ini CH3. Kira-kira penomorannya dari mana? Dari kiri atau dari Dari kanan Pak, karena Kanan Pak, kanan. adalah nomor karbon karbonil itu harus kecil. Kita mulai dari kanannya contohnya ya. 1, 2, 3, 4. Berarti karbon karbonilnya itu berada pada atom karbon nomor 2. Misalnya lagi kita berikan penamaan yang di sebelah melalui sebelah kiri, contoh ya, 1, 2, 3, 4. Maka kalau dari sebelah kiri, karbon karbonilnya itu berada pada karbon nomor 3. Antara 2 dan 3, mana yang memiliki nilai yang lebih kecil? 2 Pak. Oke. Ya. Nah, sekarang ini coba Pak bikin lagi, membuktikan supaya adik yakin yang tidak. Antara 2 dan 3. Mana yang lebih kecil? 2 Pak. Ya. Kalau Pak tanya mana yang lebih kecil itu berarti nilainya yang Pak tanya ya, bukan ukuran. Kalau ukurannya memang nomor 2 dengan 3 ukurannya jauh lebih besar nomor 2. Tetapi kalau nilainya itu 2 jauh lebih kecil dibandingkan dengan 3. Oke. Bentar ya adik-adik ya. Tunggu sebentar. Oke, adik-adik mohon maaf, tadi ada kedatangan tamu,
Bapak pause sebentar. Kita lanjutkan lagi ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke. Apakah adik bisa memahami yang Pak punya Baik. penjelasan? Bisa, Pak. Bisa ya? Coba. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari senyawa-senyawa penamaan Paham, Pak. senyawa keton ya. Misalnya butanon. Atau juga kita kenal sebagai etil metil keton. Kalau yang di bawah ini merupakan nama trivial. Kenapa disebut sebagai etil metil keton? Nah, bisa juga ada digunakan nama ini ya. Karena di sebelah kiri ini ada substituennya itu etil, sedangkan yang di kanan itu namanya adalah metil. Kenapa etil duluan, M duluan? E duluan sebelum M, karena sesuai dengan abjad ya. Jangan sampai adik lupa aturan itu. Atau juga ini 2 pentanon. Nah, kenapa disebut 2 pentanon? Karena karbonilnya pada posisi nomor 2, Pak. 2 ya. Kalau misalnya Pak tulis seperti ini namanya apa adik-adik? 3 pentanon, Pak. 3 pentanon ya. Oke, Iya, benar. Pak. Dan berikutnya, ini contohnya pen 4N2-on. Kenapa pen 4N2-on? Karena pada atom karbon nomor 4 itu ada gugus fungsi lain. Gugus fungsi alkena. Nah, biasanya kalau alkena itu disingkat sebagai N. Nah, jadi kita berikan penomoran dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa pen? Karena dari pentana. 4N karena pada atom karbon nomor 4 ini ada gugus fungsi alkena. 2-on karena karbon-karbonilnya berada pada posisi nomor 2. Nomor 2, Pak. Iya. Bukan 1 penten 4-on adik-adik ya. Jadi penamaannya bukan nomor 1 dari sini, bukan dari sini ya. Salah ya. 1, 2, 3, 4. Yang biru ini salah ya. Jangan adik-adik berikan penomoran dari 1. Ingat prinsipnya adalah yang paling terpendek itu pada posisi yang karbon-karbonnya itu dekat, ya punya penomoran terpendek lah atau terkecil. Mohon maaf adik-adik, Pak ada dihubungi sebentar lagi. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Begitupun juga misalnya contoh ini ada senyawa yang lain, misalnya aseton. Ini kan sebenarnya dari asetat. Atau kita kenal juga nama sebutan propanon. Propanon kan 3 ya. Kalau yang kebalikan ya, kalau di atas ini nama iupaknya yang di atas, trivialnya yang di bawah, sedangkan yang di bawah ini, yang bagian atasnya itu trivial, sedangkan yang dalam kurungnya itu adalah yang iupak. Contoh yang lain misalnya kita lihat, nah ini tadi pertanyaan teman kalian terkait dengan alil. Alil itu yang mana? Pak, mohon maaf, Pak. Muncul, Pak. Mohon maaf, gimana? Belum muncul ya? Share screen-nya Pak ya? Sudah, Pak. Muncul, Pak. Oke. Sudah ada, Pak. Ini tadi teman kalian tanya, alil itu yang mana? Alil itu yang ini, adik-adik ya. Nih, alil. Kalau ini kita kenal sebagai aril. Ini aril, atau aromatik ya. Contoh yang lain kita lihat misalnya senyawa diberikan penamaan ini ya, 1-fenil etanon. Kenapa 1-fenil? Karena penomorannya dari sini adik-adik. Ini 1, ini 2.
vinilnya itu terikat pada atom nomor 1 ya, karbon-karbon nomor 1. Atau juga kita bisa berikan penamaannya itu adalah metil fenyl keton. Sedangkan yang sebelah kanan ini nama trivialnya kita kenal sebagai benzofenon, ini sebagai asetofenon. Ini kita kenal juga nama iupaknya adalah difenilmetanon. Kenapa difenilmetanon? Karena ini kan karbonnya cuma 1. Kenapa? Dan berikutnya kenapa ini difenil? Karena substituen atau gugus fenilnya itu ada 2. Makanya diberikan awalan difenilmetanon. Atau juga kita kenal sebagai senyawa difenilketon. Nah, senyawa misalnya contoh-contoh senyawa aseton ini biasanya terkandung pada pembersih kuku ya. Misalnya para wanita kalau menggunakan kutex membersihkannya itu menggunakan aseton. Kalau secara komersial aseton dijual itu secara lazimnya untuk pembersih kuku. Tapi kalau di laboratorium biasanya aseton itu digunakan sebagai pelarut. Oke, sampai di sini adik-adik. Apakah ada pertanyaan terkait dengan tata nama keton? Pak, saya mau bertanya dulu, Pak. Iya, baik adik, silakan. Untuk yang butanon ini, Pak, ini saya pakai 2 butanon, Pak, karena kampung kiri dan kanan beda itu, Pak. Kiri Iya. etil, kanan metil. Sebenarnya Kenapa saya pakai 2 butanon, Pak? Saya bertanya sisa, Pak. baik adik, terima kasih adik untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalaupun dia di sebelah sini, contoh ya, kalau Pak taruh di sebelah sini, ini tetap 2 butanon. Ya kan? Karena mau beli penomoran dari kiri, sama kanan pun juga tetap 2 butanon. Karena posisinya simetris adik-adik ya. Ini kan sebenarnya hampir simetris lah. Ini ada C2, ini juga C2 ya. Boleh dari tulis 2 butanon, tetapi juga butanon juga boleh, tidak masalah. Terima kasih adik untuk pertanyaannya. Baik, Pak. Baik, apakah lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, apa akan melanjutkannya? Nah, yang harus adik-adik perhatikan juga dalam penamaan, itu ada nomenklatur dari gugus fungsi ya. Ada skala prioritas. Nah, ada skala-skala prioritas. Contohnya, kalau ada contohnya, ini ada gugus fungsi alkena, kemudian juga ada gugus fungsi keton, yang jauh lebih prioritas adalah gugus fungsi keton dibandingkan dengan alkena. Oleh sebab itu, yang ini disebutkan duluan, baru yang di belakangnya. Nah, ini merupakan skala-skala prioritas, adik-adik cukup ingat saja, tidak perlu dihafal. Ingat, kalau ada alkena, kemudian ada keton, itu keton menjadi rantai utama. Alkena ini cuma sebagai rantai samping. Contoh lagi, misalnya ada keton, ada alkohol, ya ketonnya itu sebagai rantai utama, alkoholnya itu sebagai rantai samping. Oleh sebab itu, jangan sampai adik-adik bilang, contohnya, ini kita berikan contoh aja lah ya, langsung ya. Supaya adik tidak terlalu membayangkan. Contoh ini. Ini apa namanya adik-adik? Apa namanya? 4-hidroksi 2 pentanon, Pak. Iya, benar. Itu siapa yang jawab tadi? Aiga, Pak.
Aiga ya. Iya, benar adik ya. Jadi tadi yang seperti teman kalian sampaikan, jadi ini namanya adalah 4 hidroksi 2 pentanon. Iya, Pak. Ingat, kalau misalnya ada alkohol dengan keton, tetap rantai utamanya itu adalah keton, karena keton jauh lebih prioritas dibandingkan dengan alkohol. Bukan adik-adik sebutkan misalnya 4 on 2 pentanol. Bukan ya? Halo, adik-adik? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebentar Pak, punya laptop agak hang ini. Kayaknya juga minta beli baru nih. Oke. Bukan ini adik-adik ya. Bukan 4 on 2 pentanol. Bukan ya? Tetap skala prioritasnya adalah yang lebih tertinggi adalah keton. Makanya diberikan nama akhiran on, bukan akhiran ol. Sampai di sini loh, adik bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kita lanjut. Nah, ini beberapa contoh misalnya ada 2 metanoil, maaf, asam 2 metanoil benzoat. Kenapa asam 2 metanoil benzoat? Padahal di sini ada gugus fungsi aldehid, karena kita lihat lagi kembali di atas. Asam karboksilat itu merupakan secara nomenklatur dia merupakan yang paling prioritas. Makanya asam karboksilat merupakan rantai utama ini ya. Bukan gugus fungsi aldehidnya. Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Dan berikutnya ini juga misalnya 4 etanoil asam 4 etanoil benzena sulfonat. Nah, kenapa benzena sulfonat padahal di sini ada gugus fungsi keton? Karena di sini sulfonat kita tahu bahwa dia ini merupakan turunan dari asam karboksilat. Jadi tetap asam benzen sulfonatnya itu merupakan yang paling prioritas dibandingkan dengan ketonnya. Kenapa ini disebut 2, ini disebut 4? Karena ada sistem penomoran pada cincin aromatik. Nanti Pak akan jelaskan lagi lebih spesifik di bagian aromatik. Nah, ini Pak jelaskan sekilas saja ya. Ada 1, 2, karena harus yang paling terkecil. Ini ada 1, bisa lewat bawah boleh, sama saja, ke atas juga boleh karena sama ya. 3, 4. Jadi penomorannya bukan dari sini. Bukan dari sini ya. Bukan di sini nomor 1. Karena yang lebih prioritasnya adalah yang asam sulfonat. Begitupun juga pada yang sebelah kiri ya. Nomor 1-nya bukan yang di sebelah sini. Tetapi nomor 1-nya ada di asam karboksilat. Karena asam karboksilat jauh lebih prioritas. Ini ada orto, ada para. Kalau orto itu pada posisi 1, 2, sedangkan para itu 1, 4. Sedangkan ada juga yang namanya meta. Kalau meta itu pada posisi 1, 3. Sampai di sini dari apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak. Oke. Bisa, Pak. Baik, Bisa, Pak. kita lanjutkan ya. Nah, pada umumnya aldehid maupun keton itu mempunyai titik didih lebih tinggi daripada alkena. Nah, mengapa demikian? Karena aldehid dan keton itu jauh lebih polar dan juga ada gaya tarik dipol-dipol antar molekul yang besar. Nah, contohnya gini ya. Kalau maaf, kasih warna merah aja biar lebih kelihatan. Misalnya ada suatu alkena, misalnya etana aja ya. Nah, etana ini tidak memiliki atom
oksigen. Kita tahu secara bersama-sama bahwa etana ini merupakan gugus fungsi alkana. Dan alkana itu dia mengikat substituennya itu hanya hidrogen. Hidrogen itu elektropositif. Berarti ini merupakan senyawa nonpolar. Kalau senyawa nonpolar berarti tidak memiliki kutub. Ya, Adik sudah pernah dengar tidak? Namanya ada polar bear. Sudah pernah dengar? Polar bear itu apa? Belum, Pak. Belum pernah. Belum, Pak. Ini adik-adik hidup di dunia yang mana nih? Polar bear itu adalah beruang kutub. Jadi polar itu sebenarnya kutub. Kalau non polar berarti dia tidak memiliki kutub. Kalau polar berarti memiliki kutub. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Misalnya kalau senyawa aldehid ataupun keton, ini contohnya aldehid dan aldehid yang lain, contohnya kebalikannya. Ini C, ini R, ini H, O. Karena seperti yang Pak sampaikan di awal bahwa aldehid dan keton ini sebenarnya memiliki karbon karbonil, maka pada aldehid maupun keton itu memiliki kutub atau sifatnya jauh lebih sifatnya polar ya, semipolar lah, tergantung dari rantai sampingnya. Itu mohon tolong dimatikan dulu mic-nya siapa yang sedang sementara mengetik pesan itu. Ya, baik, terima kasih. Ini karena memiliki kutub, ini memiliki kutub juga. Ini parsial positif, ini parsial negatif, di sini karbon parsial positif, di oksigen ini parsial negatif, maka akan ada interaksi yang dikenal sebagai interaksi dipol-dipol. Interaksi dipol-dipol inilah yang menyebabkan titik didih aldehid ataupun keton lebih besar dibandingkan dengan alkana maupun alkena. Oke, kita lanjut lagi. Sifat yang berikutnya, aldehid dan keton itu titik didihnya lebih rendah daripada alkohol karena dua gugus karbonil tidak dapat mengadakan ikatan hidrogen. Nah, mengapa demikian? Seperti tadi yang Pak gambarkan, aldehid dan keton itu memang bisa mengalami reaksi, bukan reaksi, interaksi dipol-dipol. Namun, aldehid dan keton tidak bisa mengalami interaksi ikatan hidrogen yang terjadi pada alkohol. Ini ada interaksinya ya. Dipol-dipol, dipol-dipol. Sedangkan kalau alkohol, kita lihat sama-sama. Alkohol ini kan oksigen, ada hidrogen. Sedangkan alkohol yang lain misalnya nah, kita lihat di sini di atom oksigen pada alkohol itu memiliki lone pair. Lone pair atau yang kita kenal sebagai pasangan elektron bebas. Nah, lone pair ini mampu berinteraksi membentuk ikatan hidrogen dengan alkohol yang lainnya. Ini ada ikatan hidrogen. Ini juga ada ikatan hidrogen. Nah, oleh sebab itu, alkohol memiliki titik didih yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan aldehid maupun keton. Sampai di sini dulu adik-adik, apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Coba. Oke, kita Iya, lanjut. Pak. Nah, ini contohnya. Contoh yang Pak sampaikan. Misalnya ada suatu senyawa alkana, ada sesuatu senyawa aldehid, keton, maupun alkohol.
walaupun memiliki rantai karbon yang sama, tetapi keempat senyawa ini memiliki titik didih yang berbeda-beda. Nah, mari sama-sama kita lihat. Contoh, butana itu titik didihnya itu minus 0,5 derajat Celcius. Jadi dia pada suhu ruang, butan itu dalam kondisi gas ya, dia langsung akan menguap secara cepat. Karena titik didihnya itu minus 0,5 derajat Celcius. Sedangkan propanal ataupun aseton memiliki titik didih yang jauh lebih tinggi. Mengapa demikian? Karena syarat yang pertama, bukan syarat ya, karena sifat yang pertama ini adik-adik. Karena aldehid dan keton itu dia mampu berinteraksi dipol-dipol. Makanya titik didihnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan butana. Tapi misalnya kita bandingkan dengan suatu alkohol, contoh saja satu propanol, itu aseton maupun propanol itu titik didihnya jauh lebih rendah dibandingkan propanol. Kenapa demikian? Karena pada aldehid ataupun pada keton itu tidak akan terjadi interaksi ikatan hidrogen. Berbeda pada senyawa alkohol ya. Senyawa alkohol itu tadi yang seperti Pak jelaskan bisa berinteraksi secara hidrogen, sehingga senyawa-senyawa alkohol yang memiliki karbon yang sama dengan aldehid ataupun keton, titik didihnya jauh lebih tinggi. Ya, nanti kalau di ujian Pak kasih senyawa-senyawa, nanti tolong Pak tanyakan, coba adik-adik urutkan mana yang memiliki titik didih yang paling tinggi sampai terendah. Berarti adik sudah bisa ya? Baik, Pak. Halo? Iya, Halo? Pak. Sudah bisa berarti ya? Ya, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, sifat yang ketiga, aldehid dan keton yang mempunyai berat molekul rendah itu larut dalam air. Tetapi, jika aldehid dan keton yang memiliki berat molekul yang tinggi atau yang besar, maka dia akan sulit larut dengan air. Nah, mengapa demikian? Karena kalau masih pendek rantai karbonnya, itu masih polar ya, sedangkan kalau karbonnya sudah semakin panjang, itu maka sifatnya akan lebih ke semipolar, lebih ke semipolar ya, maka dia akan sukar larut ke dalam air. Nah, ini contoh-contoh ikatan hidrogen juga yang mungkin terjadi antara keton ataupun aldehid dengan air. Dan ini kita bisa lihat contohnya. Yang tadi Pak sampaikan, misalnya kalau dia punya berat molekul larut dalam air, itu pun juga akan mempengaruhi titik didihnya, adik-adik ya. Ini boiling point titik didihnya. Kalau karbonnya itu misalnya pendek, titik didihnya juga rendah, adik-adik ya. Kalau misalnya dia semakin panjang karbonnya atau berat molekulnya semakin besar, maka titik didihnya juga akan meningkat seiring dengan perpanjangan rantai ya. Ini propanol 49, butanal dia semakin meningkat, dan seterusnya. Kalau yang di atas ini aldehid, yang bertanda kotak merah itu aldehid, karena akhirannya on al kan. Sedangkan yang di bawah ini merupakan gugus fungsi keton. Sama juga keton, kalau semakin meningkatnya jumlah karbon, maka titik didihnya juga akan semakin meningkat. Bagaimana dengan kelarutannya dalam air? Kalau semakin panjang rantai karbon, maka kelarutannya juga akan semakin berkurang. Ini slightly, berarti dia sedikit larut dalam air. Sampai sini adik-adik bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini ada tugas penamaan. Adik-adik harus kerjakan, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Bentar, ini Pak, tanda dulu ya. Ini salah. Ini harusnya di sini. Ada
sistem aromatik ya. Nanti Iya, adik Pak. bisa screenshot, tapi nanti juga Pak akan bagikan di grup. Yang pertama ini adik-adik memberikan penamaan dari senyawa-senyawa yang ada. Sedangkan yang kedua itu adik-adik menggambarkan struktur dari nama-nama yang sudah ada. Bisa dipahami soalnya? Bisa, Pak. Oke. Ulangi sekali lagi. Yang pertama ini adik-adik memberikan nama pada struktur tersebut. Sedangkan yang nomor 2, adik-adik menggambar struktur dari nama-nama yang sudah ada. Baik, Pak. Oke adik-adik, Pak rasa cukup sampai di sini dulu. Tadi juga ada dengar suara azan. Ya silakan adik-adik boleh istirahat ataupun juga melanjutkan aktivitas yang lain. Bagi yang Kristen, silakan ikuti ibadah PMK. Baik, Pak. Tolong Daud list teman-teman yang bolos ibadah PMK ya. Pak ingin tahu siapa yang masuk ibadah itu ya. Siapa? Tolong dibuatkan absen khusus untuk Pak tahu siapa mahasiswa Kristen angkatan 2019 yang malas ikut ibadah. Baik, Pak. Ya, terima kasih lagi Pak. Pak pikir cukup sampai di sini. Kalaupun ada pertanyaan, bagaimana adik? Pak, mohon maaf, absennya bagaimana, Pak? Oh ya, tadi karena Pak keluar masuk, tolong sekali lagi adik-adik tolong tulis nama dan NIM di kolom chat supaya nanti Pak akan ini. Siap, Pak. Baik, Pak. Baik. Pak. Ih, sama. Oke, sampai di sini adik-adik kita ketemu lagi di minggu yang akan datang ya setelah UTS dari Ibu Healthy ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak ulangi sekali lagi bagi adik-adik yang belum menuliskan nama dan NIM, tolong dituliskan sekali lagi ya. Yang di awal itu Pak tidak hitung karena chatnya terhapus, jadi tolong dituliskan nama lagi ulang. Bagi yang izin-izin, tolong juga download list dan tuliskan namanya di kolom chat. Misalnya si A izin Pak, nah tolong download tolong list. Baik, Pak. Tuliskan aja nama dan NIM di kolom chat. Tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan adik-adik ya. Nanti Pak akan bagikan link Google Classroom-nya di grup WhatsApp. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, sekali lagi Pak ingatkan, adik-adik tolong tuliskan nama dan NIM di kolom chat. Sudah, Pak. Oke, semuanya sudah? Ya, silakan Sudah, Pak. meninggalkan ruangan. Sudah, Sampai Pak. ketemu lagi adik-adik ya. Tetap semangat. Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama adik-adik. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang adik-adik. Pak. Selamat siang, Pak. Ya, adik-adik selamat siang. Silakan boleh meninggalkan grup. Meninggalkan maaf. ruangan. Maaf, Pak. Oke. Sudah ya? Pak, akhiri sesi hari ini ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak.